Hmm, baik. Hari ini kita akan eh, berdiskusi ya tentang salah satu model pembelajaran yaitu project based learning ya. Nah, setelah sebelumnya kita membahas beberapa model ya, eh, ada PBL, CBL gitu ya. Kemudian kemarin ada eh, kolaboratif ya, ada apa lagi itu, ada eh, kooperatif begitu ya. Nah, hari ini kalau tidak salah tentang project based learning ya. Project based learning ini menarik ya, terutama di apa namanya, jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Bahkan di UNJ ya, di UNJ di kampus kita itu eh, yang dikedepankan gitu ya sebenarnya adalah project based learning gitu. Jadi ada minimal PJBL gitu ya yang harus terlaksana dalam eh, pembelajaran perkuliahan di suatu program studi gitu untuk penilaian eh, yang lebih baik terhadap program studi tersebut begitu ya, karena ini berkaitan juga dengan eh, OBE ya, outcome based education gitu ya. Jadi pendidikan yang berbasis outcome gitu. Jadi karena eh, pendidikan tinggi ini tuh diharapkan eh, menghasilkan lulusan yang punya profil tertentu ya. Jadi ada profil lulusan yang harus dicapai gitu ya. Maka harus ada outcome dari setiap perkuliahan, dari setiap mata kuliah gitu. Jadi kayak misalnya kalian sekarang belajar apa di sini ya, belajar teori belajar dan pembelajaran begitu. Nah, kemudian apa sih capaian eh, mata kuliah ini? Gitu ya, CPMK kan, capaian pembelajaran mata kuliah, sub CPMK-nya gitu ya, atau secara lebih umum capaian lulusan dari program studi S1 Pendidikan Matematika itu apa? Gitu. Berharapnya setelah lulus dari S1 Pendidikan Matematika itu mahasiswa ya, ya lulusan dari S1 Pendidikan Matematika itu nanti jadi apa? Jadi base orientasinya adalah outcome-nya gitu. Nah, makanya yang sangat mendukung hal tersebut adalah project based learning, pembelajaran yang berbasis proyek gitu ya. Nah, mungkin di beberapa mata kuliah kalian diminta gitu ya untuk mengerjakan suatu proyek yang berkaitan dengan mata kuliah gitu. Nah, itu eh, apa namanya, terkait ya dengan OBE tadi, outcome based education gitu. Nah, bagaimana project based learning di matematika sekolah atau di sekolah ya, nggak harus pelajaran matematika itu. Tapi kalau kalian mau nanti hubungkan dengan pembelajaran matematika secara lebih khusus, itu baik sekali ya. Nah, ini sudah eh, siap ya kelompok yang akan menampilkan, yang memaparkan materi mengenai project based learning ya. Kelompok berapa saya kurang paham, kalau nggak salah 7 ya, kelompok 7 gitu. Tujuh. Jadi kita ada 9 kelompok kan. Hari ini project based learning, kemudian nanti 2 pertemuan mendatang itu masih berkaitan dengan beberapa model pembelajaran. Oke, kelompok 7 sudah hadir semua. Sudah, Bu. Oke, baik, sudah siap ya. Silakan, saya persilakan kepada kelompok 7 untuk memaparkan materinya. Baik, Bu. Saya izin share screen ya.
Izin mulai ya, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Bu Mimi. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di perkuliahan pada minggu kali ini. Kami dari kelompok 7 izin izin memaparkan hasil diskusi kami seputar project based learning. Oke, boleh dilanjut. Oke, berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Devan, kedua ada Nadila, yang ketiga ada Irsyad, lalu ada Risha, dan yang kelima ada Sinta. Baik, langsung masuk ke materinya. Yang pertama, untuk definisi dari project based learning merupakan model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Yang artinya peserta didik itu diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Kemudian ada menurut ahli, yang pertama menurut Goodman dan Stevers, yaitu pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Lalu ada menurut Madewena, yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Selanjutnya ada perbedaannya. Di sini ada perbedaan antara metode tradisional dengan project based learning. Kalau di metode tradisional itu seringkali bersifat jangka pendek, kemudian berpusat pada satu subjek dan menggunakan skenario dan masalah dunia nyata, lalu memberikan umpan balik atas penyerahan atau permintaan siswa. Sedangkan dalam project based learning biasanya terjadi dalam jangka waktu yang panjang, lalu multidisiplin dan seringkali berdasarkan tugas dunia nyata. Untuk perbedaan selanjutnya, kalau yang tradisional itu dia bertujuan untuk menemukan solusi terbaik terhadap suatu permasalahan yang diberikan. Jadi si siswa ini bekerja untuk menemukan solusi tersebut. Sedangkan dalam project based learning dimulai dengan instruksi dan latar belakang, lalu diakhiri dengan presentasi pekerjaan atau suatu produk. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari project based learning. Untuk tujuannya itu yang pertama, kita itu dapat melihat sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Selanjutnya ada manfaat. Untuk manfaat yang pertama, pembelajaran itu menjadi lebih interaktif, lalu memberikan kesempatan siswa untuk memanajemen sendiri kegiatannya, sehingga si siswa ini bisa menjadi lebih mandiri. Lalu yang terakhir, dapat memberikan pemahaman konsep atau pengetahuan secara lebih mendalam kepada siswa tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada karakteristik dari project based learning ini sendiri. Nah, karakteristik yang pertama ini ada berorientasi kepada masalah. PBL atau project based learning ini mendorong peserta didik untuk mempertimbangkan berbagai masalah krusial dan cari solusi dari masalah tersebut. Lalu yang kedua, karakteristik yang kedua ada investigasi aktif. Jadi peserta didik itu terlibat dalam prosedur investigasi di mana peserta didik ini akan melakukan penelitian dan eksplorasi untuk memahami masalah dari proyek ini. Lalu yang karakteristik yang selanjutnya ada keterlibatan siswa. Nah, pembelajaran dari project based learning ini berpusat pada siswa, di mana siswa ini memiliki kontrol dalam proses belajar dan produksi dari proyeknya gitu, atau produksi dari karya mereka. Lalu untuk karakteristik selanjutnya ada pengembangan keterampilan kreatif dan pemikiran kritis. Project based learning ini dapat menekankan pentingnya keterampilan kreatif dan berpikir kritis. Jadi peserta didiknya ini diajak untuk memeriksa informasi, menyimpulkan dan menciptakan produk dari hasil penelitian mereka.
Yang selanjutnya ada autentisitas. Jadi proyek yang dilakukan ini bersifat nyata dan relevan. Jadinya akan memberikan konteks yang lebih dalam bagi peserta didik untuk mendapat ilmu gitu untuk belajar. Lalu yang terakhir ada kolaborasi. Jadi project based learning ini seringkali menggunakan kelompok gitu, melibatkan kerja kelompok di mana peserta didiknya juga dapat belajar untuk bekerja sama, membagi tanggung jawab dari satu proyek tersebut, dan saling mendukung juga dalam mencapai tujuan proyek. Lalu yang selanjutnya ada tahapan dari implementasi project based learning. Jadi yang pertama-tama yang akan harus dilakukan itu perumusan masalah. Di perumusan masalah ini, masalah akan diidentifikasi yang akan menjadi fokus dari proyek tersebut. Lalu kalau udah ada perumusan masalahnya, kita akan lanjut ke perencanaan proyek. Jadi di perencanaan proyek ini akan mencakup mencari tujuannya, langkah-langkahnya, pembagian tugas, dan juga tanggal-tanggal atau timeline-nya. Lalu kalau udah ada rencana proyeknya, kita akan langsung masuk ke pelaksanaan. Di pelaksanaan proyek ini ada penelitian, pengumpulan data, dan eksperimen dari perencanaan atau desain proyek yang sudah dibuat. Kalau sudah dilakukan pelaksanaannya, kita akan masuk ke presentasi hasil. Nah, presentasi hasil ini bentuknya ada banyak ya, bisa laporan lisan, poster, atau yang lebih umumnya sih produk fisik. Lalu kalau sudah presentasi hasil, kita masuk ke evaluasi. Di sini guru atau juri akan memberikan umpan balik mengenai kinerja peserta didik, baik dalam aspek konten maupun keterampilan kolaboratif. Lalu selanjutnya akan membahas keunggulan project-based learning yang akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah keunggulan project based learning. Yang pertama adalah meningkatkan pola pikir kritis, di mana dalam project based learning itu siswa terlatih untuk menganalisis, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi berbagai informasi sehingga pola kritis mereka bisa berkembang. Lalu yang kedua adalah mengembangkan kreativitas dan keterampilan pemecahan masalah. Karena dalam project based learning ini mendorong siswa untuk mencari solusi yang inovatif dan menghasilkan produk nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan motivasi belajar, di mana dalam project based learning ini proses pembelajarannya menjadi lebih menarik dan menyenangkan karena siswa merasa terlibat langsung dalam proyek yang mereka kerjakan. Lalu yang keempat ada memfasilitasi pembelajaran kolaboratif. Karena di project based learning siswa belajar untuk bekerja dalam kelompok, berbagi ide, mendengarkan pendapat orang lain dan bernegosiasi untuk mencapai solusi. Lalu yang kelima meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Karena biasanya project based learning itu dikaitkan langsung dengan konteks kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat memahami bagaimana teorinya itu diaplikasikan dalam praktik. Lalu yang keenam ada mendorong kemandirian belajar, di mana siswa dilatih untuk mengatur waktu, merencanakan kegiatan, dan mengelola sumber daya untuk menyelesaikan proyek secara mandiri. Lalu yang ketujuh ada meningkatkan interaksi guru dan siswa. Karena dalam project based learning ini, guru berperan sebagai fasilitator, sehingga hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih interaktif dan mendukung proses pembelajaran. Lalu yang ke-8 ada mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Di sini siswa dapat belajar menggunakan alat dan teknologi yang mendukung proses pengerjaan proyek, meningkatkan keterampilan teknologi mereka juga. Lalu yang kesembilan, meningkatkan kemampuan berorganisasi, di mana di sini juga siswa belajar untuk mengorganisasikan tugas, menetapkan prioritas, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Dan yang terakhir ada memotivasi pembelajaran kolaboratif dan kompetitif, di mana dalam project based learning ini menciptakan lingkungan di mana siswa itu dapat belajar bekerja sama sekaligus memotivasi diri untuk menjadi yang terbaik. Boleh dilanjut? Baik, untuk tantangan dari project based learning yang pertama membutuhkan waktu yang lebih banyak karena dalam
Sebuah proyek biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Lalu yang kedua, biayanya juga relatif tinggi, karena dalam proyek itu biasanya membutuhkan eh, penyediaan alat, bahan, dan juga teknologi. Lalu yang ketiga, persiapannya yang kompleks. Di sini guru harus menyiapkan kurikulum, rancangan pembelajaran, dan bahan yang sesuai secara matang agar pelaksanaannya juga berjalan dengan efektif. Lalu yang keempat, sulit dalam menentukan proyek yang tepat. Karena dalam memilih proyek yang relevan, menarik, dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu seringkali menjadi tantangan bagi gurunya. Lalu yang kelima, kesulitan dalam mencari referensi yang sesuai. Karena terkadang untuk mendukung proyek itu sulit untuk ditemukan baik oleh siswa maupun oleh gurunya. Lalu yang keenam, ketergantungan pada fasilitas dan sumber daya. Karena dalam project based learning itu membutuhkan yang namanya fasilitas dan sumber daya yang memadai. Sedangkan tidak semua institusi ataupun sekolah itu menyediakannya. Lalu yang ketujuh, ada evaluasi yang rumit. Karena untuk menilai proses dan hasil belajar siswa dalam project based learning itu lebih kompleks dibandingkan dengan metode tradisional karena harus mencakup aspek individu dan juga kelompok. Lalu yang ke-8, memerlukan keterampilan guru yang mumpuni. Karena di sini guru juga harus memiliki kemampuan untuk menjadi fasilitator yang baik, terus memahami teknologi, dan juga mampu untuk memotivasi siswa. Lalu yang ke-9, untuk potensi ketidakseimbangan kerja dalam kelompok. Karena dalam kerja kelompok seringkali ada siswa yang kurang berkontribusi, sehingga hasil akhir dari itu tidak mencerminkan semua usaha semua anggota. Lalu yang ke-10, kesulitan mengintegrasikan kurikulum, karena dalam proyek yang dirancang terkadang sulit untuk sepenuhnya selaras dengan standar kurikulum yang berlaku. Oke, berikutnya ada contoh implementasi dari project based learning. Oke, di sini peserta didik itu membuat sebuah karya ya. Di sini kita menggunakan sebuah contoh dalam apa peserta didik itu akan membuat sebuah cerpen. Ini biasanya dilakukan secara mandiri. Selanjutnya ada eksperimen sains sederhana. Eksperimen sains sederhana ini seperti membuat elektrolisis. Di sini biasanya dalam bentuk kolaborasi atau berkelompok. Mulai next. Oke, selanjutnya ada peran guru. Yang pertama itu peran guru sebagai fasilitator. Maksudnya guru itu bertindak sebagai seorang yang membantu peserta didik untuk mengembangkan ide, menyusun rencana, ataupun tantangan selama proyek berlangsung, termasuk apa, memastikan bahwa peserta didik tersebut mempunyai semua sumber daya mumpuni. Berikutnya ada pembimbing. Guru memberi umpan balik secara berkala untuk membantu peserta didik memperbaiki hasil dari yang peserta didik sudah lakukan. Yang terakhir ada penilai. Eh, Guru ini pasti menilai proses maupun hasil akhir dari sebuah proyek dari project based learning. Berikutnya ada peran peserta didik ya sebagai kreator, yakni peserta didik bertanggung jawab untuk membuat sebuah produk atau karya. Eh, apa selain itu beliau juga mereka juga termasuk kolaborator dalam sebuah proyek jika proyek tersebut dilaksanakan secara berkelompok. Berikutnya ada peneliti atau penyelesai masalah. Di sini peserta didik biasanya aktif untuk melakukan riset, eksperimen, dan mencari solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam sebuah proyek. Yang terakhir ada reflektor, yakni peserta didik eh, diharapkan bisa merefleksi atau mempresentasikan hasil karya mereka agar mereka bisa berkembang menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi dalam implementasi eh,
dengan penggunaan PBL. Jadi pertama itu ada evaluasi, perencanaan, dan implementasi. Ini terdiri dari beberapa bagian juga, yaitu yang pertama ada keselarasan tujuan dan masalah. Jadi di mana kita harus memastikan bahwa masalah yang diberikan ini relevan dengan tujuan pembelajaran dan juga mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan serta pemecahan masalah untuk anak murid. Jadi evaluasi ini mencakup kesesuaian masalah dengan tingkat pemahaman siswa, juga kompleksi kompleksitas masalah yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Lalu yang selanjutnya ada masih di evaluasi perencanaan implementasi, yaitu fasilitasi fasilitasi guru, yang dimana evaluasi guru ini harus membimbing tanpa terlalu mendominasi proses, tapi juga harus memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri. Lalu ada sumber daya dan waktu, dia harus memastikan bahwa waktu yang diberikan ini cukup untuk menyelesaikan masalah dan sumber daya pembelajaran tersedia serta mudah diakses oleh siswa. Lalu selanjutnya yang kedua ada evaluasi proses pembelajaran. Terlibat dalam beberapa bagian juga. Pertama ada keterlibatan siswa itu sendiri, yaitu kita harus memastikan siswa ini aktif berpartisipasi dalam diskusi kelompok ataupun mengajukan pertanyaan dan juga mungkin mencari solusi gitu. Di sini keterlibatan siswa ini dapat dinilai melalui observasi langsung maupun kuesioner atau wawancara langsung dengan siswa. Lalu ada juga kolaborasi kelompok dan juga proses berpikir kritis untuk siswa, yang dimana itu dapat mengevaluasi kemampuan siswa dalam menganalisis masalah atau mengevaluasi informasi gitu. Jadi siswa juga dapat mengembangkan solusi yang berbasis dengan bukti. Lalu yang nomor 3 ada evaluasi hasil belajar. Terdiri dari beberapa bagian juga. Yang pertama ada penilaian formatif. Jadi evaluasi pemahaman siswa ini selama proses PBL berlangsung dilihat dari refleksi individu atau kelompok, lalu lewat diskusi kelas juga. Lalu ada juga penilaian sumatif, di mana ini akan penilaian dari produk akhir yang dihasilkan oleh siswa. Lalu yang terakhir ada evaluasi refleksi, yaitu mungkin lebih ke umpan balik siswa dan guru, yaitu seperti apa keterlibatan siswa dengan guru dalam refleksi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses PBL tersebut. Boleh di next. Oke. Lalu ada kesimpulan. Jadi implementasi problem based learning atau PBL ini merupakan pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kemandirian siswa. Namun keberhasilan PBL juga sangat bergantung pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang komprehensif. Berdasarkan evaluasi, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu masalah yang diberikan harus relevan, otentik, dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Kedua, peran guru sebagai fasilitator sangat krusial dalam membimbing siswa tanpa mengurangi kemandirian mereka. Lalu yang ketiga ada proses pembelajaran PBL memerlukan keterlibatan aktif siswa, kerjasama kelompok yang baik, dan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, penilaian harus mencakup aspek proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan alat yang variatif seperti rubrik, portofolio, dan refleksi. Lalu yang kelima, ada refleksi dari siswa dan guru sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan dalam implementasi PBL. Boleh dilanjut. Oke, yang terakhir ada saran dan rekomendasi dari pengimplementasian PBL itu sendiri. Jadi beberapa di antaranya yang dapat kami sampaikan adalah penguatan kompetensi fasilitasi, yaitu guru perlu mengembangkan keterampilan sebagai fasilitator yang efektif, termasuk kemampuan memberikan arahan yang jelas dan mendukung siswa tanpa terlalu mengarahkan. Lalu yang kedua ada pemilihan masalah yang relevan, yang dimana masalah yang digunakan itu harus kontekstual, menantang, tapi tetap dapat diselesaikan oleh siswa sesuai tingkatannya.
Lalu ada penyediaan sumber daya yang di mana sekolah itu perlu memastikan ketersediaan fasilitas pendukung seperti akses ke bahan referensi, teknologi, dan juga ruang diskusi yang kondusif. Lalu yang keempat ada pelatihan dan pendampingan guru, yaitu mengadakan pelatihan intensif tentang PBL, termasuk pengelolaan kelas berbasis masalah dan evaluasi pembelajaran. Lalu yang kelima ada peningkatan keterampilan belajar mandiri, yaitu siswa harus dibekali keterampilan belajar mandiri dan literasi informasi agar mampu mencari solusi yang efektif. Lalu yang keenam ada penguatan keterampilan kolaborasi, yaitu di mana itu diperlukan dalam latihan bekerja sama, termasuk dalam pembagian peran, komunikasi, dan juga manajemen konflik. Lalu yang ketujuh ada pengembangan sistem penilaian holistik, yang di mana dia menggunakan rubrik evaluasi yang mencakup proses pembelajaran dari PBL, lalu juga keterampilan berpikir kritis dan juga hasil akhir dari pelaksanaan PBL. Yang terakhir ada refleksi berkala, yaitu yang dilakukan secara rutin. Jadi kita perlu melakukan refleksi secara rutin dari setelah implementasi PBL untuk mengidentifikasi kekurangan dan perbaikan. Jadi dengan menerapkan rekomendasi ini, PBL dapat diimplementasikan secara optimal, menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, dan juga relevan dengan kebutuhan siswa di abad ke-21. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada tambahan dari Bu Mimi, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Pada kelompok 7 ya, 8 tadi tentang project based learning gitu ya. Tadi beberapa ada singkatannya pakai PBL ya. Mungkin agak rancu nanti sama problem based learning gitu ya. Jadi kadang memang ada sih beberapa yang pakai singkatan PBL, tapi ada juga yang pakai P besar, J kecil gitu ya, PJBL gitu, untuk membedakan dengan problem based. Jadi project based itu biasanya disingkat PJ ya, PJBL. Tadi beberapa ada singkatan PBL. Oke, baik, tadi sudah cukup lengkap ya dipaparkan tentang apa namanya hakikat PJBL, definisinya gitu ya, kemudian karakteristiknya, kemudian berkaitan dengan kelebihan, kekurangan implementasinya sampai dengan evaluasinya atau penilaian tadi ya. Nah, tapi di awal tadi sempat hati-hati ya, di slide awal coba saya lihat dulu ya, di slide pertama yang definisi ya. Oke, nah di sini kan ada model, ini kan definisi artinya definisi dari project based learning kan ya? Ya nggak? Yang dimaksud kayak gitu. Jadi project based learning definisinya adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran titik gitu ya. Kemudian ada kalimat berikutnya artinya dan seterusnya. Nah, ini hati-hati ya menggunakan kalimat seperti ini, karena kalau titik berarti kan udah selesai kan ya. Nah, berarti seolah-olah definisinya adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Padahal bukan itu kan ya, bukan itu kan definisinya kan. Baru akhirnya di di apa namanya beri penjelasan lagi ya, ada eh, menentukan aktivitas belajar sendiri, mengerjakan proyek secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa satu produk. Nah, kalau sampai dengan kalimat yang kedua, baru itu definisi PJBL kan ya. Ya, jadi hati-hati dalam menyusun kalimat. Kalau memang belum selesai, ya berarti belum belum titik gitu. Nah, karena kalau seperti ini kan artinya seolah-olah kalimat pertama dengan kalimat yang kedua itu kan sama kan. Ya, jadi kalimat pertama dijelaskan artinya di kalimat kedua kan, padahal belum selesai kan ya. Kalimat kedua ini adalah penjelasan lagi kan dari kalimat yang pertama yang belum selesai gitu. Karena PJBL bukan eh, semata-mata model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Kalau seperti ini kan banyak kan ya model ya. Kemarin kita belajar PBL itu juga student oriented kan.
kemudian apa namanya eh, kooperatif, sorry apa, kolaboratif ya, kemudian ya yang kemarin itu ya, eh, itu juga student oriented gitu. Jadi jangan selesai di sini kalimatnya. Jadi diperbaiki nanti kalimatnya sehingga satu kalimat itu menggambarkan definisi yang utuh terkait dengan PJBL. Itu ya, itu paling itu yang perlu dikoreksi gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya tadi juga sudah dipaparkan bagaimana perbedaannya dengan pembelajaran yang tradisional. Next di slide berikutnya. Nah, ini ya. Mungkin penggunaan kata tradisional di sini perlu dibuat penjelasan ya, apa yang dimaksud dengan tradisional gitu. Nah, ini kalian nanti akan sering nih ketemu istilah konvensional gitu kan ya. Konvensional misalnya banyak tuh penelitian-penelitian mahasiswa yang penelitiannya kuantitatif gitu ya, mau melihat pengaruh suatu model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir matematis tertentu misalnya. Nah, berarti akan dibuat misalnya desain penelitiannya ada eh, post test only control group design misalnya, satu kelas kontrol, satu kelas eksperimen. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian di kelas eksperimennya ini kelas yang diberi perlakuan, itu nanti siswa apa namanya pada kelas tersebut diterapkan model pembelajaran tertentu, misalnya PJBL. Gitu kan ya. Misalnya kita mau melihat pengaruh PJBL terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa, misalnya seperti itu ya. Berarti kan yang di kelas eksperimennya itu diterapkan PJBL. Gitu kan ya. Nah, kemudian satu lagi kelas kontrol, artinya kelas yang tidak dapat perlakuan. Nah, itu biasanya dibuat kelas itu pembelajarannya konvensional. Nah, selama ini yang salah kaprah adalah konvensional itu dianggap apa namanya model pembelajaran pokoknya yang jelek-jelek lah gitu, yang cuman ada ceramah, yang teacher center gitu ya. Oh, kemudian yang di situ siswanya pasif gitu ya. Ya jelas aja kan ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan yang itu pasti ya PJBL-nya unggul gitu kan. Karena dibandingkan dengan yang ya yang eh, standar atau bahkan di bawah standar gitu ya. Nah, padahal perlu dipahami bersama gitu bahwa yang maksud dengan pembelajaran konvensional bukan pembelajaran yang buruk-buruk itu gitu. Tapi pembelajaran konvensional ada pembelajaran yang biasa diterapkan di sekolah tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menerapkan PJBL di kelas eksperimen misalnya, nah berarti kan kelas yang satu nggak kita kasih perlakuan apapun, ya itu berjalan sebagaimana biasanya. Nah, kalau biasanya itu misalnya dia itu pakai scientific, misalnya dulu kan kurikulum berapa tuh yang pakai scientific 2013 ya kalau nggak salah ya, atau apa tuh yang kurikulum apa tuh yang pakai scientific saya lupa. Saking seringnya ganti-ganti kurikulumnya kan ada ya yang ngurusi saintifik kalau nggak salah 13 atau apa. Itu kan berarti kan saintifik kan yang harusnya biasa dilakukan di sekolah gitu kan. Atau kalau pakai kurikulum merdeka, nah berarti kan juga ada model-model pendekatan-pendekatan tertentu yang harusnya biasa dilaksanakan di sekolah itu. Gitu. Nah, ini juga perlu diperjelas ya maksudnya tradisional itu apa gitu ya. Nah, ini pasti yang dimaksud ini yang jelek-jelek itu kan ya yang maksudnya ya yang biasa di sekolah gitu. Tapi memang mungkin fenomena yang ada pembelajaran di sekolah itu walaupun kurikulumnya mau dari zaman saya itu dulu KBK yang masih ini nggak, kalian kenal nggak sama KBK dulu tuh? Ada 2000 berapa kurikulum berbasis kompetensi, mungkin nggak kenal kali kalian ya. Itu udah lama ada KBK, ada kurikulum apalagi 2013 kan ya, yang baru-baru ini 2013 kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya masing-masing kurikulum itu amanatnya ya itu tentu mengamanatkan ya implementasi pembelajaran yang baik kan, yang berkualitas gitu dengan kekhasannya masing-masing, misalnya Kurtilas dengan saintifiknya, Kurmer dengan apanya, misalnya seperti itu. Nah, namun pada kenyataannya ya fenomenanya yang ada di sekolah
itu ya tidak diterapkan itu. Ya, jadi pergantian kurikulum itu cuma dianggap sebagai apa namanya perbedaan muatan materinya gitu. Misalnya kalau dulu materinya urutannya ini. Kalau sekarang urutannya ini. Padahal kan nggak sederhana itu. Gitu ya. Pasti yang diamanatkan kurikulum tuh banyak nih. Nggak tahu nih nanti nih ke depannya mungkin ada kurikulum baru lagi atau segala macam gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, itulah pentingnya kita apa namanya mempelajari tentang eh, model-model pembelajaran yang eh, mutakhir gitu ya. Ya, yang mutakhir yang sudah eh, se- secara teori kemudian secara empiris dilakukan penelitian gitu bahwa penerapan model-model pembelajaran tersebut eh, apa namanya berdampak positif gitu ya terhadap kualitas pembelajaran matematika khususnya. Nah, termasuk PJBL ini. Nah, PJBL ini itu apa eh, kalau dikaji tadi ya kita lihat dari karakteristiknya, kemudian dari apa namanya sintaksnya ya, artinya tahapan-tahapannya yang harus dilakukan oleh guru, oleh siswa gitu dalam aktivitas pembelajaran itu kan sangat baik gitu ya. Nah, artinya ini bisa berkenaan dengan eh, banyak indikator kemampuan berpikir gitu. Ya kalau kalian coba cek referensi mau di itu di misalnya ya yang umum di Google Scholars atau masuk langsung ke Scopus misalnya ya ke, cari dokumen-dokumen di Scopus kemudian diketikkan apa namanya kata kuncinya project based learning itu banyak sekali pasti penelitiannya itu ada yang mengaitkannya dengan kemampuan berpikir kritis dengan kemampuan berpikir kreatif gitu ya. Jadi eh, semakin banyak gitu ya karakteristik dari suatu model pembelajaran gitu ya, maka makin banyak pula yang bisa kita kaitkan dengan indikator-indikator kemampuan berpikir, terutama kemampuan berpikir matematisnya. Jadi masih luas sekali nanti kalau kalian mau meneliti ya tentang PJBL itu baik eh, meneliti di topik-topik matematika mungkin di SMP juga bisa ya bahkan udah banyak juga penelitian penerapan PJBL pada matematika di sekolah dasar pun ada gitu. Kebayang nggak kalau di sekolah dasar itu kira-kira eh, apa misalnya contoh PJBL pada pembelajaran matematika SD? Bikin proyek apa? Coba silakan mungkin itu eh, pertanyaan ya dari saya pada kelompok penyaji atau mungkin dari teman-teman anggota kelompok lainnya silakan eh, memberikan pandangan atau pendapat gitu ya. Kira-kira kalau di SD dulu nih, nah kalian kan lagi belajar PMSD ya di semester ini gitu ya. Jadi bisa dikaitkan. Kira-kira kalau di pelajaran matematika SD itu penerapan PJBL seperti apa? Contohnya di materi apa, membuat apa gitu. Oke, silakan. Mungkin kalau dari siswanya kan masih SD yang ringan-ringan seperti buat bangun Hmm, datar gitu, Bu, kayak dikasih Oke. karton, terus mereka disuruh menghitung berapa kali Ya. berapa gitu. Betul ya. Jadi em, walaupun tadi berbasis proyek gitu ya, ya proyeknya yang nggak harus rumit-rumit kan, disesuaikan juga sama jenjang pendidikannya. Tuh, kalau misalnya di SD tadi apa Risha ya dari kelompok 7 menyampaikan pendapat contohnya di materi bangun ruang ya, siswa diminta membuat apa namanya ya entah itu model bangun ruangnya gitu ya jaring-jaringnya kayak gitu kan ya. Ya, itu kan juga ketika penyelesaian tugas itu mengikuti langkah-langkah atau karakteristik pada PJBL ya berarti ya bisa kita klaim ya pembelajarannya itu ada project based learning gitu ya.
Jadi nggak setiap semua yang menghasilkan produk itu diklaim sebagai PJBL, gitu ya. Tapi yang bisa diklaim sebagai PJBL adalah pembelajaran yang memenuhi ya karakteristik-karakteristik tahapan-tahapan atau sintaks pembelajaran PJBL yang tadi sudah dipaparkan. Itu ya. Itu jadi di SMP juga demikian misalnya, dan di SMA misalnya. Itu di bisa dilihat materi-materi apa saja misalnya yang cocok untuk eh, diajarkan ya dengan model PJBL ini. Kemudian kemampuan berpikir matematis apa yang bisa ditingkatkan ya dengan penerapan PJBL misalnya khususnya di materi apa gitu. Ya, jadi masih sangat luas ya, sangat luas sekali eh, wilayah-wilayah penelitian yang bisa digarap gitu ya. Jadi eh, apa namanya dari satu model aja gitu ya, satu model pembelajaran aja itu akan ada banyak masalah gitu ya, atau topik penelitian yang bisa diangkat gitu ya untuk penelitian kalian gitu. Seperti itu. Nah, kemudian tadi disampaikan juga ya tentang tantangannya apa? Tantangan dari eh, penerapan PJBL ini. Ada nggak? Enggak, ada sih. Oke. Nah, ini ya tantangannya ya. Nah, kalau kita lihat ya dari beberapa model yang sudah dipaparkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu biasanya kurang lebih sama gitu ya. Jadi berkaitan dengan eh, cost gitu ya, kemudian waktu, gitu. Ya memerlukan sumber daya yang lebih banyak lah ya, sumber daya manusianya, artinya dari gurunya, fasilitator ya sebagai fasilitator itu harus ditingkatkan kemampuannya, kemudian sumber daya dari segi waktunya butuh lebih banyak gitu, kemudian yang mungkin eh, sarana gitu ya, kemudian alat dan bahan yang diperlukan kan juga banyak ya biayanya jadi relatif tinggi. Nah, ini memang konsekuensi dari penerapan model yang eh, mutakhir gitu ya. Kemarin kita lihat beberapa model yang dipaparkan juga kurang lebih tantangannya seperti ini. Nah, eh, apa namanya harus diantisipasi ya. Jadi setiap tantangan dari penerapan suatu model pembelajaran harus diantisipasi. Nah, kayak misalnya yang nomor satu memerlukan waktu yang lebih banyak, nah itu antisipasinya seperti apa? Mas Dharma di ruang sih, yang di tengahnya. Oke. Kemudian ini juga ya potensi ketidakseimbangan kerja dalam kelompok kayak gitu ya. Jadi eh, bukan dihindari ya, artinya karena ada tantangan ini kemudian menghindari penerapan model ini gitu. Karena setiap model pasti ada tantangannya gitu ya. Bahkan model-model pembelajaran yang apa namanya ceramah aja yang kayak gitu itu kan juga ada tantangannya juga gitu. Jadi semakin canggih gitu, katakan semakin mutakhir model yang akan diterapkan itu tantangannya juga semakin banyak gitu. Tapi itu jangan dijadikan eh, alasan gitu ya untuk tidak menerapkan. Ya, karena pasti eh, ada alternatif-alternatif atau antisipasi ya yang bisa dilakukan. Oke, mungkin ada tanggapan dulu dari teman-teman yang lain, silakan.
Oke, atau saya kembalikan dulu ya ke kelompok 7 dari saya sementara itu. Baik, terima kasih atas masukannya, Bu Mimi. Kami masih membuka tanya jawab atau mungkin ada kritik saran dari teman-teman, bisa langsung raise hand aja. Baik, Mario, bisa langsung on mic aja. Sebentar saya copy dulu di chatnya. Apa sudah terlihat pertanyaan saya? Iya, sudah terlihat, Mario. Kita diskusi dulu ya untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Oke, kalau pertanyaan Mario ini lebih makro ya gitu ya. Jadi apa namanya, masalah-masalah makro gitu. Kalau tadi kan dijelaskan tantangan-tantangan dari penerapan PJBL gitu ya, salah satunya cost yang tinggi gitu ya. Nah, kemudian karena masalah eh, belum meratanya gitu ya pendidikan di eh, Indonesia gitu. Nah, kemudian eh, mengakibatkan belum bisa secara optimal ya diterapkan di semua sekolah gitu. Padahal kalau tadi secara teori, kemudian secara empiris juga berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya sudah terbukti itu ya kalau PJBL ini bisa eh, efektif gitu dalam eh, meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan yang disampaikan eh, perannya pemerintah, lembaga pendidikan gitu ya, ini secara makro gitu untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu, utamanya tentang pemerataan pendidikan dan ekonominya ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya, silakan ditanggapi ya. Sambil mungkin menunggu kelompok 7 diskusi, mungkin ada pertanyaan dari yang lain.
Oke, untuk pertanyaan Mario, mungkin aku bisa ulang ya. Jadinya, menurut kelompok kami, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk menyeimbangkan masalah pendidikan dan ekonomi negara? Seperti apa yang kelompok kami itu sudah bilang ya tadi, kalau project based learning ini kan membutuhkan biaya atau fasilitas yang relatif lebih gitu dibandingkan pembelajaran konvensional tadi. Nah, tapi tetap aja pemerintah tuh harus mengalokasikan dana khusus untuk mendukung proyek-proyek ini ya. Terlebih lagi ke mungkin ke sekolah-sekolah yang lebih terpencil supaya tidak ada ketimpangan dalam penerapan PJBL ini. Tapi mungkin untuk apa ya, untuk menyeimbangkannya, pemerintah dapat mengintegrasikan pendidikan proyek atau PJBL ini ke kebutuhan ekonomi secara langsung gitu. Jadi misalkan dari sekolahnya ada membuat kerjasama ke dunia usaha atau UMKM-UMKM di sekitarnya gitu. Jadinya proyeknya itu langsung nyata gitu, merupakan proyek nyata yang dapat menyiapkan mereka ke dunia kerja. Atau mungkin juga, mungkin untuk buat anak-anak SMA, bisa diberi program magang, jadinya mereka langsung bekerja, langsung ada terlibat ke lingkungan kerja nyata, dan juga untuk siswanya kan jadi ada pengalaman langsung bagaimana mereka mendukung ekonomi sebuah negara gitu. Tapi tentunya kedua ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa pengembangan kurikulum yang sesuai gitu. Jadinya harus ada penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri atau perekonomian lokal gitu. Jadi alokasi dana yang tadi itu dapat langsung turun ke masyarakatnya lagi gitu, nggak hanya menjadi skill yang untuk siswanya doang gitu, tapi bisa juga ke masyarakat dari UMKM-nya atau dari ya ke masyarakatnya lagi sih jadinya. Mungkin dari kelompok saya ada lagi yang mau ditambahkan untuk pertanyaan Mario. Oke, menarik ya. Silakan, Maria. Tanggapannya. Jadi apa namanya, eh, melibatkan ya eh, pihak-pihak lain gitu ya, di luar sekolah, di luar pemerintah, misalnya industri gitu ya, atau pihak swasta gitu ya. Apa namanya, sehingga PJBL ini bisa ya bermanfaat gitu ya secara langsung ke lingkungan gitu, dan mungkin ada pendanaan-pendanaan di luar dari eh, anggaran pendidikan gitu ya, walaupun sebetulnya tadi kan yang menjadi masalahnya atau ya secara makro tanggung jawab lembaga pemerintahnya itu di mana gitu ya, kalau tadi yang disampaikan oleh, tapi yang diutarakan oleh kelompok 7 tadi em, solutif gitu ya, cukup solutif ya. Silakan Mario. Baik, terima kasih Bu Mimi dan kelompok 7 sudah jelas jawabannya. Oke. Dari yang lain silakan, kalau masih ada yang ingin disampaikan.
Kalau sudah tidak ada lagi tanggapan dari yang lain, boleh diakhiri ya presentasinya kelompok 7. Oke, baik. Terima kasih atas diskusinya tadi dan juga Bu Mimi terhadap tanggapannya. Kami dari kelompok 7 izin menutup presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas paparannya ya kelompok 7 tadi tentang project based learning, juga tanggapan dari teman-teman berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan ya di paparan tadi yang PJBL ya, yang sudah dijelaskan tentang hakikatnya, definisinya gitu ya, karakteristiknya, kemudian perbedaannya dengan pembelajaran yang tradisional ya, tadi istilahnya disebutnya tradisional. Kemudian juga ada kelebihannya, ada tantangan dari penerapan PJBL, sampai dengan tadi ada evaluasi ya, atau penilaian, juga saran dan rekomendasi ya saat mengimplementasikan PJBL. Dia tadi juga ada tanggapan, salah satunya berkaitan dengan tantangan ya yang dihadapi oleh sekolah gitu ketika PJBL ini harus diterapkan gitu ya. Akan ada beberapa kendala mungkin ya, atau tantangan, sehingga tidak dapat optimal gitu ya diterapkan. Nah, kemudian kalau tadi ya secara makro ya, tadi pertanyaannya lebih ke makro gitu, bagaimana anggaran pendidikan, pemerataan pendidikan gitu ya, harus diatur sedemikian rupa sehingga semua sekolah punya kesempatan gitu untuk bisa ya rasakan manfaat gitu ya dari penerapan model pembelajaran yang mutakhir seperti misalnya PJBL ya. Kemudian kalau dari segi mikronya itu ya, yang lebih terkait langsung ya, misalnya dalam kelas, dalam pembelajaran ya, itu tantangannya tadi misalnya apa dihadapi oleh guru gitu ya, misalnya dalam implementasinya. Nah, kalian kalau sebagai calon pendidik gitu ya, kira-kira ya ketika tadi kan sudah jelas ya ada tantangan gitu ketika mau menerapkan atau mengimplementasikan PJBL ini, berkaitan dengan kurang waktu misalnya, dikejar-kejar kami sama target-target kurikulum, misalnya ini harus selesai sekian minggu gitu ya, sekian jam pelajaran materi ini gitu. Nah, kemudian harus menerapkan model-model seperti PJBL gitu ya, yang akan nambah alokasi waktu gitu. Nah, itu harus ada skenario-skenario ya, antisipasi yang dilakukan sehingga hal itu bisa diminimalisir. Nah, artinya kita waktu sebenarnya yang dialokasikan ya untuk setiap topik itu bisa kok ya dimanfaatkan untuk penerapan model-model seperti PJBL ya. Jadi nggak karena waktu terus ya udah ngajarnya tradisional aja gitu ya, atau misalnya karena tidak ada
sarana dan prasarana yang mendukung. Misalnya kalian nanti mengajar di sekolah yang minim syarat kerasnya, misalnya seperti itu ya, atau siswa-siswanya itu agak sulit misalnya untuk menyediakan alat dan bahan yang mungkin rumit dan seterusnya gitu ya. Nah itu harus dipikirkan alternatif-alternatifnya. Ya, jadi kan tidak harus mahal ya, tidak harus mahal. Tadi dan proyeknya itu proyek nggak harus rumit. Dan itu bisa disesuaikan dengan jenjang pendidikan, dengan kondisi sekolah gitu ya, dengan karakteristik siswanya gitu. Jadi itu semua bisa disesuaikan ya, sehingga bagaimanapun kondisi sekolahnya, bagaimanapun kondisi atau karakteristik siswanya, nah mereka tetap punya kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas gitu ya. Jadi di sini sudah belajar teorinya, kalian ini semester 3 ya berarti ya, semester 3 ya, dengan ini sudah ada teori-teori belajar, teori-teori pembelajaran, kemudian di mata kuliah lain juga apa namanya secara lebih praktis lagi kan, mempelajari tentang misalnya kesulitan atau tantangan dalam pembelajaran matematika di jenjang SD, SMP, nanti SMA gitu ya, di semester berikutnya gitu. Nah, berharapnya sudah terbentuk pola pikir kalian tuh ya sejak semester-semester awal ini gitu. Jadi sebelum nanti ke dunia pendidikan langsung terjun gitu ya sebagai guru. Nah, kalian kan juga sebagai peneliti nih ya, nanti mengerjakan tugas akhir di semester 6 gitu ya, itu kalau bisa sudah terbayang gitu harus meneliti apa gitu ya. Jadi jangan, misalnya saya jangan mata kuliah itu selesai di mata kuliah itu aja gitu. Jadi kalian belajar PMSD, belajar TBP gitu ya, kemudian ya belajar mata kuliah lain, misalnya filsafat MIPA gitu ya, nanti ada sejarah matematika gitu ya, udah asal selesai di matkul itu, lulus itu selesai, enggak gitu ya. Jadi bagaimana setiap mata kuliah itu nanti akan berkontribusi terhadap penelitian kalian, terhadap apa namanya kompetensi kalian ya sebagai lulusan dari prodi S1 pendidikan matematika gitu, mau jadi guru misalnya, mau jadi peneliti, mau jadi wirausahawan gitu ya. Nah itu saling terkait satu sama lain seperti itu. Kita masuk ke materi hari ini. Nah, kemudian di masih ada dua teori lagi ya, dua teori pembelajaran yang akan kita diskusikan di pertemuan mendatang. Di antaranya itu ada teori apa blended learning ya, blended learning, kemudian ada discovery sama inquiry learning ya. Kemudian dipersiapkan dengan baik. Di pekan depan mungkin blended learning ya, ini juga mungkin banyak ini ya contohnya gitu yang sudah kita lakukan, kita alami gitu ya, kita lakukan selama perkuliahan misalnya, atau kalian dalam mata kuliah lain merancang pembelajaran gitu yang blended gitu dan seterusnya itu nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini saya rasa sudah cukup ya, kita akhiri. Atau ada dulu pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Baik. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
Sama-sama, saya izin. Baik, ya.